Baik, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Jolando. Di sini saya akan memberikan sebuah pemaparan tentang materi konsep basis data, yaitu mengenai database, physical data model, serta implementasinya di bahasa query. Baiklah, saatnya kita mulai. Ya, pertama kita akan memulai dengan tema kita tadi, di mana di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai materi konsep basis data yang berisikan pengertian database beserta fungsi dan jenisnya, key yang ada di database, PDM atau physical data model, dan selanjutnya ada implementasi DDL, DML, dan DQL. Topik pertama kita ya adalah pengertian basis data beserta fungsi dan jenis-jenisnya. Materi kedua kita adalah macam-macam key yang ada di database. Yang ketiga, di sini ada pengertian physical data model dan penjelasannya. Yang keempat, di sini saya akan mengimplementasikan DDL dan DML. Disclaimer, untuk DDL itu adalah kependekan dari Data Definition Language, dan DML adalah Data Manipulation Language. Materi terakhir kita, atau materi kelima itu, adalah implementasi DQL atau Data Query Language. Baiklah, untuk lebih lengkapnya kita akan lanjut. Basis data. Ya. Apa itu basis data? Basis data atau database merupakan himpunan dari kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Sehingga apabila kita membuat sebuah database, artinya kita membuat sebuah gudang untuk data. Di sini artinya database itu hanya sebagai tempat penyimpanan data, dapat diartikan sebagai memori untuk sebuah record data. Seperti itu. Fungsi dari basis data. Basis data itu secara umumnya berfungsi sebagai gudang data, di mana data di sana berelasi antara satu dengan lainnya. Selain itu, database juga berfungsi untuk mempermudah pelacakan serta identifikasi data yang baru kita masukkan. Baik. Ya, kalau semisal di kehidupan nyata, kita menggunakan database itu seperti halnya gudang ya, di mana kita bisa mengambil, kemudian mengidentifikasi serta melacak data-data yang masuk atau barang-barang yang masuk ke dalam gudang. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya kita akan beralih ke jenis-jenis basis data. Ya. Jenis-jenis basis data itu yang pertama ada operational database. Ialah jenis database yang menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Biasanya, operational database ini adalah database inti yang dimiliki sebuah perusahaan untuk menjalankan sistem-sistem yang ada. Jadi, setiap pegawai itu semuanya tersimpan di operational database ini. Mulai dari NPWP-nya, ID pegawainya, jabatan pegawainya, nama, alamat, dan nomor telepon. Lengkap pokoknya di operational database itu. Selanjutnya ada analytical database, yang merupakan database yang menyimpan data dan informasi yang diambil dari operational database maupun external database. Di sini, apabila kita ingin melakukan analisa atau pelacakan terhadap sebuah data di operational database, kita dapat menggunakan analytical database ini. Yang ketiga, ada data warehouse. Adalah jenis database yang menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya dengan mengambil dari operational database dari suatu organisasi. Dan ini menjadi sumber utama data yang telah diperiksa, diedit, standar, dan terintegrasi. Contoh dari data warehouse adalah
Bisa diambil contoh dari Dirjen Pajak. Dirjen Pajak itu memiliki gudang data yang berisikan NPWP dari seluruh karyawan, pegawai, PNS yang ada di Indonesia. Mereka memiliki NPWP beserta data-data lengkap dari orang-orang tersebut yang biasanya itu akan diperbaharui setiap 10 tahun. Nah, setiap 10 tahun itu data-data yang telah diperbaharui itu akan disimpan ke data warehouse. Nah, setelah 10 tahun operasional database-nya itu tetap berjalan. Nah, data-data yang telah diedit tadi, telah dicek tadi, telah dimodifikasi sedemikian rupa dan tidak terpakai lagi, itu akan ditaruh di data warehouse. Kemudian yang keempat ada distributed database, yang merupakan database kelompok kerja lokal dan departemen di kantor regional, cabang, pabrik, dan lokasi kerja lainnya. Nah, ini ada contoh mudahnya. Semisal di sebuah provinsi kan pasti memiliki banyak kabupaten dan memiliki banyak kecamatan tuh. Nah, tiap provinsi itu memiliki database sendiri yang terpusat, tersentralisasi sebagai data pusat di operasional database milik provinsi. Nah, distributed database ini biasanya dimiliki oleh kabupaten dan kecamatan yang ada di dalam provinsi tersebut yang terintegrasi untuk menjadi operasional database. Seperti itu kurang lebih. Yang kelima, itu ada end user database, yang merupakan database dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation. Nah, di sini end user database itu merupakan database yang tersimpan di satu device saja yang digunakan oleh administrator itu. Yang keenam, ada external database, database yang dikembangkan untuk kepentingan komersil dengan memberi akses data kepada orang lain dengan kompensasi berupa biaya akses, entah itu per bulan atau per tahun. Jadi seperti penyewaan database saja yang dapat diakses oleh orang yang membayar biaya pengaksesan tersebut. Seperti itu. Masih di materi jenis-jenis database atau basis data. Yang ketujuh, ini ada hypermedia databases on the web. Adalah kumpulan data multimedia yang saling berhubungan di sebuah situs web yang terdiri dari homepage dan hyperlink dari multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar, audio, dan lain-lain. Contoh mudahnya adalah Google. Google kan pasti memiliki database tuh. Nah, database dari Google itu apabila kita mengklik di toggle gambar misalnya. Nah, kalau kita mengklik dari toggle gambar, itu pasti yang muncul hanya gambar saja. Dan itu sudah disortir menggunakan hypermedia database on the web. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedelapan ada navigational database, yang merupakan database yang berfungsi untuk mendapatkan atau mencari database dengan berpanduan referensi dari sebuah objek. Yang kesembilan ada in-memory database, adalah database yang menggunakan memori utama sebagai penyimpanan, sehingga kecepatannya jauh lebih baik dibanding menggunakan database management system. Nah, selanjutnya, yang ke-10 ada document-oriented database, adalah sebuah perangkat lunak yang dibuat untuk sebuah aplikasi dan berorientasi pada dokumen. Nah, document-oriented database ini contoh mudahnya adalah Excel maupun Word, di mana kita bisa membuat susunan database dari Excel atau Word. Yang ke-11 ada real-time database, yang merupakan sistem pengolahan yang dirancang untuk menangani beban kerja suatu data yang bisa berubah-ubah, mengandung data terus-menerus, dan sebagian tidak berpengaruh terhadap waktu. Biasanya real-time database ini itu digunakan untuk menyusun database yang ada tenggat waktunya. Nah, yang terakhir ada relational database, merupakan sebuah standar komputasi untuk bisnis proses diagram maupun jenis database yang paling umum digunakan saat ini. Nah, relational database ini merupakan sebuah dasar dari database yang sudah kita ketahui tadi. Nah, bisa jadi 10 hingga 11 database yang saya jabarkan tadi itu menggunakan relational database sebagai bentuk awalnya. Seperti itu.
Karena relational database ini merupakan jenis database yang sangat commonly used saat ini atau sering digunakan. Selanjutnya kita akan beralih ke macam-macam key yang ada di database. Pengertian key. Nah, key ini adalah gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua basis data atau row table secara unik. Yang pertama itu ada candidate key. Adalah rangkaian yang mempunyai nilai unik untuk membedakan atau mengidentifikasi nilai-nilai kombinasi yang unik di antara entitas. Nah, candidate key ini akan melalui sebuah seleksi untuk dapat berubah menjadi primary key. Nah, primary key ini adalah atribut yang dipilih dan merupakan atribut yang benar-benar unik. Ya, biasanya primary key ini dipilih dari candidate key yang memang memiliki nilai yang benar-benar unik dan digunakan untuk mengidentifikasi setiap record data secara unik. Key ini tidak boleh bernilai nol, harus sederhana dan unik. Selanjutnya ada alternate key. Alternate key adalah kandidat key yang tidak terpilih untuk menjadi primary key. Dia unik, tetapi tidak seunik atribut yang menjadi primary key. Seperti itu, kurang lebih secara awamnya. Selanjutnya ada foreign key. Nah, foreign key ini agak sedikit lebih rumit ya. Ini jika sebuah tabel terhubung ke tabel lain. Primary key pada tabel induk akan menjadi foreign key pada tabel anak. Key ini akan berfungsi memberitahu user bahwa tabel anak itu mereferensikan data yang diambil dari tabel induk. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan melalui physical data model relasional. Selanjutnya ada composite key. Adalah key yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang secara unik mengidentifikasi kejadian dari suatu entitas. Contohnya adalah nama. Nama itu jika kita kompositkan, dia memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah nama belakang, nama tengah, dan nama depan. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada secondary key. Ada key yang digunakan hanya untuk pengambilan data. Selanjutnya ada physical data model. Nah, physical data model atau PDM ini adalah gambaran fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan database management system yang kita gunakan. Penjelasan untuk PDM dapat terlihat ya. Di sini dalam penerapannya, PDM itu bisa disamakan dengan skema relasi yang berfungsi untuk memodelkan struktur fisik dan secara detail dari suatu database. Dalam PDM, hubungan antar entitas yang digunakan adalah hubungan berdasarkan dengan kardinalitas rasio antar entitas, di mana terdapat 3 jenis hubungan. Yang pertama ada hubungan one-to-one, yang akan ditandai dengan sebuah garis hubung dan berisi keterangan hubungan tersebut. Hubungan one-to-many, selanjutnya itu ada hubungan one-to-many, yang ditandai dengan garis hubung serta tanda hubung tersebut sebagai one-to-many. Primary key pada tabel one atau tabel induk akan menjadi foreign key pada tabel many atau tabel anak, dan hubungan many to many itu akan membuat sebuah tabel baru yang berisikan PK dari masing-masing tabel pembentuk hubungan many to many. Kurang lebih seperti itu. Nanti lebih jelasnya akan saya jabarkan pada gambar physical data model. Penjelasan master data di physical data model. Ya. Selanjutnya, saya akan memberi gambaran mengenai master data yang akan saya gunakan untuk menyusun PDF. Ya, bisa dilihat di gambar di bawah ini. Akan saya lakukan sedikit zoom. Nah, ya, ini adalah gambar yang ini adalah master data yang akan saya gunakan untuk menyusun physical data model relasional.
Ya, bisa dilihat di sini ada master data supplier, customer, pegawai, konversi, satuan, barang, transaksi pembelian, penjualan, penerimaan, pengembalian, lalu ada detail pembelian, detail penjualan, detail penerimaan, dan detail pengembalian atau detail retur. Baik. Ya, di sini adalah kumpulan tabel yang akan saya susun untuk menjadi sebuah database. Caranya adalah dengan memberi relasi antar tabel dan memberi kardinalitas rasio antar entitas atau antar master data. Selanjutnya akan saya jelaskan di sheet selanjutnya. Kita akan memasuki physical data model. Nah, setelah mengetahui entitas-entitas yang akan disusun jadi database, sekarang kita dapat melihat dengan jelas relasi antar entitas serta kardinalitasnya pada gambar di slide ini. Data inilah yang nantinya akan disusun sebagai sebuah database dan disebut sebagai physical data model. Ya, di sini sudah terlihat sebuah PDM yang lengkap serta tipe datanya. Ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan relasi antar master datanya. Yang pertama ada tabel satuan konversi dan barang. Nah, satuan ini berelasi one to many dengan barang. Konversi berelasi one to many juga dengan barang. Tetapi satuan dan konversi ini memiliki sebuah tabel hubung yang dinamakan tabel barang. Nah, hubungan antara satuan dan konversi ini dapat dikatakan sebagai hubungan many to many. Seperti itu, di mana satuan itu berfungsi untuk mereferensikan atau untuk memberitahu bahwa barang itu memiliki satuan apa. Dan konversi ini adalah untuk memberitahu bahwa barang tersebut akan dikonversikan menjadi satuan apa. Semisal, suatu barang yang satuannya dus akan dikonversi menjadi pieces. Nah, disitulah peran master data satuan dan konversi akan terlihat. Selanjutnya, ini ada tabel master data customer dengan transaksi penjualan. Ini merupakan sebuah relasi one to many di mana satu customer itu bisa berrelasi dengan banyak sekali penjualan. Dan pegawai ini berrelasi one to many juga dengan transaksi penjualan. Di mana pegawai itu bisa berkecimpung di banyak transaksi penjualan. Satu pegawai itu bisa berkecimpung di banyak transaksi penjualan. Nah, untuk relasi antara customer dan pegawai, ini merupakan relasi many to many. Kurang lebih seperti yang terjadi pada tabel barang yang berisikan satuan dan konversi. Kemudian transaksi penjualan itu memiliki relasi one to many dengan detail penjualan, di mana di sini detail penjualan akan mereferensikan data dari transaksi penjualan yang berupa nomor ID penjualan, kemudian berisi nama barang, jumlah, dan detail penjualan di sini juga mereferensikan data dari master data barang. Nah, di mana barang di sini ini akan menunjukkan bahwa di penjualan tersebut, di detail penjualan tersebut, si customer itu membeli barang apa sih? Nah, di detail penjualan ini akan berisikan nama customer, nama barang, jumlah barangnya, harga barang, lalu subtotal sebagai atribut pelengkap ya. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi pembelian yang kurang lebih itu sama seperti dengan transaksi penjualan, di mana pegawai di sini akan berelasi one to many dengan transaksi pembelian. Dan supplier juga berelasi one to many, dan relasi antara pegawai dan supplier di sini many to many. Dan transaksi pembelian akan berelasi dengan detail pembelian sebagai one to many. Dan barang di sini juga akan berelasi dengan detail pembelian. Namun di sini mohon maaf saya sempat tersilap untuk memberikan penunjuk arah relasinya dengan tabel barang. Nah, tabel barang di sini di detail pembelian ini
akan memiliki fungsi yang sama dengan di detail penjualan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada transaksi penerimaan. Nah, di transaksi penerimaan ini, pegawai akan memiliki relasi one to many dengan transaksi penerimaan. Nah, pembelian juga akan berelasi dengan penerimaan. Mengapa demikian? Karena di sini saya ingin penerimaan itu dia mereferensikan dari data pembelian. Nah, jadi apabila si customer membeli suatu barang secara grosir per dus, nah setelah dibuka ternyata barang tersebut expired. Nah, jadi di sini customer dapat melakukan retur ke toko itu tanpa memiliki batasan waktu. Jadi kapan saja dia bisa retur barang tersebut. Jadi saya akan mereferensikan master data penerimaan ini dengan pembelian. Relasi transaksi pembelian dengan penerimaan ini adalah one to many. Dimana satu kali transaksi pembelian itu ada berapa sih penerimaan yang diterima oleh toko seperti itu. Kemudian ada detail penerimaan yang berisikan detail penerimaan ID barang, yang detail penerimaan di sini berisikan transaksi penerimaan dan ID barang yang fungsinya itu kurang lebih sama dengan detail penjualan dan detail pembelian. Selanjutnya itu ada transaksi retur, di mana atau pembelian ya. Di sini pegawai berelasi one to many dan penerimaan juga berelasi one to many, di mana retur di sini akan mereferensikan data dari transaksi penerimaan sebelumnya. Nah, kemudian supplier di sini juga memiliki relasi dengan pengembalian karena pegawai akan mengirimkan barang yang diretur itu kembali kepada supplier. Lalu ada atribut tanggal pengembalian. Nah, di sini ada detail pengembalian yang fungsinya kurang lebih sama dengan detail penjualan, detail penerimaan, detail pembelian. Seperti itu. Untuk lebih detailnya, bagaimana sih bentuk fisiknya dari database dari PDM ini jika diimplementasikan dengan query akan saya tunjukkan dengan database di Excel. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan tampilkan di Excel. Nah, ini adalah contoh detail di mana ini merupakan hasil implementasi dari physical data model yang sebelumnya telah kita buat. Di tabel pegawai ini itu berisikan ID pegawai, berisikan nama, nomor telepon, alamat. Seperti ini contohnya. Kemudian customer di sini ada nama, nomor telepon, alamat, dan ID. ID di sini berfungsi sebagai primary key. Di sini ada barang. Nah, di sini ada barang yang berisikan satuan dan konversi. Nah, untuk teman-teman di sini teman-teman dapat melihat bahwa konversi akan menjadi foreign key di barang. Nah, foreign key itu boleh menerima inputan data 0. Untuk tambahan ya, di sini bisa kita lihat ya bentuk-bentuknya. Kurang lebih seperti ini. Nah, semisal akan saya implementasikan ya. Semisal ada ID pembelian. Di sini pegawai, semisal toko melakukan pembelian terhadap suatu barang. Nah, di sini yang akan melakukan proses pembelian ini yang ditugaskan adalah Tono. Kemudian si Tono ini membeli barang tersebut dari UD Makmur Jaya. Di sini kita akan memberikan ID yang berada di tabel supplier ini. Ya, Makmur Jaya memiliki nomor ID 1 dan tanggal pembeliannya kita masukkan saja 19 Oktober 2010.
Kemudian transaksi pembelian ini akan berelasi dengan detail pembelian. Nah, di sini kita memiliki satu buah ID pembelian, yakni ID pembelian nomor 1 yang sudah berisikan record data di mana Tono membeli sebuah barang dari UD Makmur Jaya. ID pembeliannya 1. ID barang yang dibeli. Tono di sini membeli satu dus Indomie goreng. Ya, di sini satu dus Indomie goreng itu memiliki ID nomor 2. Sebagai ID barang di sini memiliki ID nomor 2. Dan dia memiliki satuan nomor 1 yang bisa diartikan sebagai dus. Kemudian ini nanti akan mengalami konversi ya apabila di sini mengalami proses pembongkaran oleh toko dan dijual secara eceran. Nah, konversinya itu ke nomor 2 sebagai pieces. Nah, seperti itu kurang lebih alur kerjanya. ID barangnya kita masukkan nomor 2 karena Tono membeli Indomie goreng. Nama dari barang tersebut adalah Indomie goreng. Dengan jumlah Tono membeli 2 dus dengan harga Rp94.000. Subtotalnya adalah di sini kita akan menggunakan fungsi dari sum. Karena kita gunakan sum kalikan. Nah, di sini subtotalnya akan menjadi Rp188.000. Kurang lebih implementasinya nanti akan saya buat seperti ini. Tetapi saya membuatnya menggunakan SQL. Nah, saatnya kita beralih ke proses implementasi DDL. Nah, DDL ini merupakan sebuah proses di mana pembuatan struktur tabel berdasarkan physical data model yang tentunya sudah kita buat sebelumnya. Baik, kita akan mulai. Nah, di sini kita akan menggunakan XAMPP Control Panel. XAMPP Control Panel di sini sudah memiliki modul yang lengkap. Sudah terinstall Apache dan MySQL, di mana keduanya merupakan modul yang kita butuhkan untuk mengimplementasikan basis data atau untuk membuat basis data. Tekan start. Nah, di sini cara pengaksesannya mudah saja. Teman-teman apabila ingin menggunakan web yang disediakan oleh MySQL langsung atau yang disediakan oleh Apache 2, teman-teman bisa menggunakan localhost/php/myadmin. Di mana di sini teman-teman akan diarahkan menuju ke localhost teman-teman yang berisi MySQL. Sepertinya terjadi sedikit masalah ya. Nah, ini dia. Ini adalah tampilannya. Di sini saya belum membuat sama sekali database yang saya gunakan untuk merepresentasikan physical data model yang sudah kita buat tadi. Nah, tetapi saya tidak akan menggunakan php/myadmin. Di sini saya akan menggunakan menggunakan SQL Yoke agar mempermudah proses. Mengapa saya menggunakan SQL Yoke? SQL Yoke saya gunakan di sini untuk mempermudah penulisan sintaks tentunya dan agar lebih rapi saja. Ya, kita akan mencoba login. Ya, di sini sudah terlihat tampilan dari SQL Yoke dan di sini sudah ada tabel query untuk kita mengetikkan sintaks.
DDL yang ingin kita buat. Baiklah, sekarang kita mulai dengan implementasi DDL. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengetahui apa itu DDL. DDL adalah Data Definition Language, di mana Data Definition Language ini pada bahasa query itu bertugas untuk membuat struktur tabel atau struktur data. Jadi ini merupakan yang paling dasar ya teman-teman. Di sini di DDL itu terdapat sintaks create, alter, dan drop. Ya, ini merupakan 3 sintaks yang paling dasar untuk strukturisasi database. Ya, di sini dapat teman-teman lihat ya, ketika saya refresh, di sini tidak ada yang terjadi karena di sini saya sama sekali belum membuat database yang akan saya gunakan sebagai contoh untuk merepresentasikan physical data model toko yang telah kita buat sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan membuat database terlebih dahulu. Kita masukkan sintaks create, kemudian database. Saya beri nama toko. Di sini untuk mengimplementasikan atau mengeksekusi query sintaks query yang ada, teman-teman harus memblok sintaks tersebut, kemudian tekan F9. Ya, di sini sudah terlihat sukses. Untuk melihatnya, teman-teman cukup klik kanan di tab paling kiri, kemudian refresh object browser. Di sini sudah terlihat database toko sudah terbuat. Ya, selanjutnya saya akan membuat tabel pegawai. Ya, buka kurung terlebih dahulu untuk memulai sintaksnya dan isikan atribut yang ingin teman-teman input pada tabel pegawai. Di tabel pegawai tadi, seperti yang kita lihat, itu berisi ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan nomor telepon sebagai atributnya. Selanjutnya, saya akan memasukkan atribut ID pegawai yang dimana memiliki tipe data small in. Mengapa saya menggunakan small in? Ini dikarenakan sebuah toko biasanya tidak memiliki karyawan yang terlalu banyak, mungkin ratusan atau ribuan. Nah, small in ini dapat menampung data hingga 32.000 kalau saya tidak salah. Dengan jumlah digitnya yaitu 5 digit paling mentok. Kemudian kita berikan status dari ID pegawai ini. Di sini status ID pegawai adalah primary key dengan aturan auto increment. Ya. Di sini auto increment ini sudah include atau sudah termasuk dengan not null. Mengapa demikian? Ini dikarenakan auto increment itu dia akan diisikan oleh sistem apabila kita lupa menginputkan ID pegawai ini. Semisal kita mengisikan data nomor 1, 2 dan kemudian ingin mengisikan data ketiga tetapi kita lupa menginputkan nomor ID-nya, maka auto increment lah yang akan berjalan dan ID selanjutnya itu akan diisikan oleh sistem, misalnya 3 atau 4 seperti itu. Lalu kita beri tanda koma yang berarti kita masih ingin menambahkan atribut tabel tersebut. Nama pegawai dengan tipe data varchar sebanyak 50 karakter. Saya beri not null karena apa? Karena biasanya toko wajib mengetahui nama pegawainya dan wajib mengisikannya di dalam database. Dan selanjutnya ada alamat varchar varchar 100 not null dan nomor teman-teman, untuk proses untuk tipe data varchar ini dia memiliki batas hingga 255 karakter saja. Jadi lebih dari 255 teman-teman dapat menggunakan teks. Kemudian untuk mengakhiri sintaks, teman-teman tutup kurung, kemudian tekan titik koma. Dan blok semuanya, kemudian eksekusi query-nya. Ya, sudah terlihat di sini sukses dan kita lihat apakah
tabelnya sudah terbuat. Ya, di sini tabel pegawai sudah dibuat. Telah selesai dibuat. Selanjutnya saya akan membuat tabel supplier. Ya, di sini saya akan menggunakan sudut pandang toko dan supplier, di mana di sini yang saya tekankan adalah prosesi transaksi pengadaan atau prosesi transaksi pembelian barang yang digunakan sebagai stok toko ya teman-teman. Di sini akan saya masukkan ID supplier. Untuk sintaksnya ini sama saja. Ya, di sini saya menggunakan ID supplier integer dan statusnya primary. Jika teman-teman tidak mencantumkan rentang datanya, di sini akan langsung dicantumkan sistem sebagai rentang data maksimal dari tipe data tersebut. Ya, kemudian saya akan masukkan nama supplier. Saya masukkan notebook. Ya. Kemudian alamat. Notebook dan nomor telepon varchar 13. Sepertinya terjadi kesalahan tadi. Notebook. Kemudian alamatnya seperti biasa kita beri varchar juga dengan rentang data status notebook. Kemudian nomor telepon varchar 13 notebook. Baik, apabila sudah selesai teman-teman bisa membloknya, kemudian eksekusi sintaks kode. Ya, sepertinya sukses. Yang bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini kan belum terlihat. Nah, teman-teman dapat menekan klik kanan, refresh object browser, dan tekan kembali tanda tambah pada toko dan tanda tambah pada tabel. Ya, sudah terbuat. Untuk sintaks create table itu seperti itu, teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi dari sintaks create berdasar implementasi dari create database dan create table sebelumnya, sekarang kita akan beranjak ke sintaks alter. Sebelum memasuki proses implementasi, saya akan menjelaskan penjelasannya terlebih dahulu. Secara garis besar, sintaks alter adalah sintaks yang digunakan untuk memodifikasi sesuatu. Contohnya adalah tabel. Dengan menggunakan sintaks alter, kita dapat menambahkan atau menghapus field pada sebuah tabel. Di sini saya akan mencontohkannya dengan membuat tabel transaksi pembelian terlebih dahulu. Ya, di sini akan saya blok dulu, kemudian saya buat. Ya, sudah terlihat sukses, dan di sini kita refresh terlebih dahulu teman-teman agar tabelnya bisa ditampilkan. Ya, di sini transaksi pembelian sudah terbentuk dan hanya berisikan ID pembelian dan tanggal pembelian saja. Mengapa saya menggunakan tabel transaksi pembelian? Ini karena saya ingin menjelaskan proses implementasinya nanti berdasarkan transaksi pembelian atau pengadaan, di mana pegawai akan berinteraksi dengan supplier melalui proses yang disebut transaksi pembelian. Nah, oleh sebab itu, saya membuat tabel transaksi pembelian agar nantinya dapat melakukan tracking pada pegawai atau supplier yang melakukan transaksi pada tanggal tersebut atau berdasarkan ID pembelian tersebut. Semisal nanti ada sebuah proses transaksi pembelian yang bermasalah. Jadi kita dapat mengetahui siapa sih pegawai yang melakukan kesalahan di transaksi pembelian tersebut atau pembelian tersebut dihandle oleh pegawai siapa. Dan kita dapat mengetahui ID supplier yang melakukan supply barang pada hari itu siapa sih supplier yang mengirimkan barang ini, semisal barangnya itu rusak nantinya, seperti itu. Jadi
kita dapat melakukan pelacakan terhadap pelaku-pelaku yang berinteraksi pada transaksi pembelian di tanggal tersebut atau berdasarkan ID pembelian dari proses tersebut. Ya. Di sini selanjutnya saya akan memberi implementasi alter tabel. Nah, tadi kan saya bilang saya menginginkan di mana tabel transaksi pembelian ini merecord data dari pegawai dan supplier. Nah, oleh karena itu saya akan menambahkan ID pegawai dan ID supplier di tabel transaksi pembelian agar nantinya memudahkan tracking tentunya teman-teman. Tertabel transaksi pembelian, masukkan ID add ID pegawai small in not null. Untuk status dari ID pegawai ini tidak akan saya tuliskan terlebih dahulu karena nantinya akan saya masukkan sekaligus dengan relasi. Kemudian ID supplier in not null. Kemudian saya akan memasukkan relasi. Cara memasukkan relasi mudah sekali dengan menggunakan syntax constraint. Kemudian masukkan indeks dari ID pegawai tadi. Kemudian berikan statusnya sebagai foreign key dan masukkan ID pegawai. Kemudian references dari tabel pegawai yang memiliki ID pegawai. Ya, di sini cara bacanya adalah ID pegawai FK ke 0 akan memiliki status sebagai foreign key, di mana foreign key-nya ini berasal dari ID pegawai yang direferensikan dari tabel pegawai yang memiliki primary key ID pegawai. Selanjutnya kita akan membuat untuk ID suppliernya ya teman-teman sebagai foreign key. Ya, kita coba. Sukses. Ya, di sini tadi sudah terdapat sintak sukses, namun saya mengkliknya 2 kali sehingga terjadi error. Nah, errornya dapat kita lihat error 1060 di mana terdapat duplikasi kolom ID pegawai. Nah, artinya di sini sudah sukses terbuat karena tadi sempat sukses. Ya, kita lihat di sini ID pegawai di database toko, kita lihat di transaksi pembelian dan lihat. Ya, setelah kita refresh, di sini terlihat bahwa yang sebelumnya hanya berisi tanggal pembelian dan ID pembelian saja sudah terisi dengan ID pembelian dan ID supplier sebagai foreign key. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihatnya di skema designer. Namun di SQL Yoke saya ini, karena ini merupakan SQL Yoke non premium, sehingga saya tidak bisa menampilkan skema dari desain tabelnya, maka saya akan menggunakan PHP-admin ya teman-teman. Di sini akan saya refresh terlebih dahulu agar database-nya terlihat. Ya, di sini sudah berada di database toko dan di sini ada. Di sini teman-teman bisa mengklik database-nya, kemudian tekan designer. Ya, di sini sudah terlihat ya relasi yang barusan kita buat
di mana di sini terdapat garis relasi antara supplier dan pegawai di transaksi pembelian, yang artinya nanti satu orang pegawai itu bisa berada di banyak transaksi pembelian dan satu supplier dapat berada di banyak transaksi pembelian. Nah, pegawai dan supplier ini relasinya antara pegawai dan supplier itu adalah many to many yang dihubungkan dengan tabel transaksi pembelian. Nah, sedangkan relasi pegawai dengan transaksi pembelian adalah one to many, begitupun relasi supplier dengan transaksi pembelian juga one to many. Namun, jika dibaca relasinya secara baik-baik, relasi antara pegawai dan supplier ini adalah many to many, seperti itu, dengan menggunakan tabel bantu berupa transaksi pembelian. Nah, ya, kita kembali ke SQL yuk. Nah, seperti itulah fungsi dari alter tabel tadi. Baik, sekarang saatnya kita beranjak menuju ke syntax drop table. Nah, sebelum kita memasuki proses implementasinya, izinkan saya untuk memberikan definisi dari syntax drop terlebih dahulu. Drop merupakan sintaks yang digunakan untuk menghapus tabel, database, maupun field dalam tabel. Field juga dapat diartikan sebagai kolom atau atribut ya teman-teman. Nah, baik, kita akan mulai implementasinya. Di sini saya akan menggunakan tabel customer yang merupakan tabel dummy di sini karena tidak akan saya gunakan di proses manipulasi data nantinya. Ya, sekarang kita buat master data atau tabel customer yang terlebih dahulu. Kita lihat sukses. Bisa kita lihat di sini. Ya, sudah ada tabel customer-nya. Sekarang saatnya kita mencoba implementasi drop. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi drop terhadap field. Baiklah, apabila teman-teman ingin menghapus sebuah field dalam sebuah tabel data, caranya adalah dengan menggunakan sintaks alter tabel terlebih dahulu, kemudian masukkan nama tabel, lalu beri sintaks drop di bawahnya, dan masukkan nama field yang ingin dihapus. Contohnya, di sini saya akan ke tabel customer. Di sini saya ingin menghapus alamat. Nah, baiklah. Di sini saya akan ketikkan drop alamat. Kemudian kita blok, lalu kita eksekusi. Nah, sukses. Alter table customer drop alamat. Baiklah, untuk membuktikannya, kita lihat. Sini, ya, seperti yang terlihat di sini alamat sudah terhapus. Nah, kemudian saya akan melakukan tes kembali dengan menghapus customer. Nama customer ya. Apakah bisa? Baik, kita mulai. Ya, sukses. Kita lihat lagi. Ya, terjadi error sepertinya teman-teman. Bisa kita ulangi. Ya, di sini sudah terlihat bahwa nama customer tadi sudah terhapus. Di sini sudah tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, drop ini juga bisa dilakukan untuk menghapus database. Contohnya, drop, kemudian masukkan nama database, misal toko. Namun di sini tidak saya implementasikan ya, karena di sini database saya hanya satu, si toko ini aja. Kalau seandainya saya hapus, saya tidak bisa melanjutkan penjelasannya ke manipulasi data nanti.
Baiklah teman-teman, karena tadi saya tidak bisa mengimplementasikan bagaimana drop untuk database, maka akan saya ganti dengan melakukan dropping pada tabel. Bagaimana caranya? Baik, pada saat teman-teman berada di SQL, teman-teman harus mengetikkan sintaks drop, kemudian masukkan nama tabel yang ingin teman-teman drop. Apabila tabel tersebut memang benar-benar tidak dibutuhkan ya. Di sini saya menggunakan tabel customer karena seperti yang awal saya bilang tadi, bahwa di sini kita akan berorientasi pada transaksi pembelian, di mana customer di sini tidak memiliki peran sama sekali dalam prosesi transaksi pembelian, karena transaksi pembelian di sini sudut pandangnya adalah antara toko dengan supplier. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan dropping pada tabel. Setelah mengetikkan sintaks drop, kita masukkan nama tabel, customer. Di sini terlihat ya teman-teman, di sini adalah tabel data yang bernama customer dan berisikan nomor telepon. Baik, setelah itu kita blok lalu F9. Ya, ternyata ada error karena di sini saya tidak membubuhkan apa yang ingin saya drop. Sebaiknya setelah melakukan sintaks drop, teman-teman mengisikan apa yang ingin teman-teman drop. Misal di sini saya ingin melakukan dropping pada tabel dan saya akan mengetikkan drop table. Setelah itu baru teman-teman masukkan nama tabelnya dan eksekusi. Ya, sukses. Dan di sini apabila kita refresh, maka tabel customer di sini akan hilang. Refresh. Dan di sini sudah tidak ada tabel customer. Seperti itu. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita mengetahui bagaimana penggunaan dari data definition language, saatnya kita beralih ke implementasi data manipulation language. Data manipulation language adalah sebuah proses di mana kita mengisikan record data pada tabel. Ya, di sini saya akan menggunakan contoh untuk memasukkan record data menggunakan sintak insert terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan contoh pada tabel pegawai. Ya, di sini ada ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon. Baiklah, di sini saya akan mulai. Kita akan menggunakan sintak insert into. Ya, di sini sudah saya sediakan ya, karena saya sudah mempersiapkannya sebelumnya. Ya, di sini ada sintak insert yang artinya memasukkan. Into di sini adalah sebuah sintaks pembantu yang menunjukkan kita ingin memasukkan datanya kemana. Kemudian values. Values di sini berisikan record data yang ingin kita masukkan. Baiklah, contohnya adalah di sini ini variasi pertama ya teman-teman, di mana kita memasukkan ke semua kolomnya. Baik, di sini saya akan memasukkan ke tabel pegawai. Dan values yang akan saya masukkan pertama itu adalah ID pegawai. Selanjutnya ada nama pegawai. Nama pegawai di sini akan saya isikan semisal Arya Bimasena. Kemudian selanjutnya saya akan isikan alamat pegawai. Kemudian nomor telepon. Ya. Di sini apabila teman-teman ingin memasukkan data atau merecord data, yang saya tekankan adalah teman-teman harus memperhatikan urutan dari kolom tabel yang ada. Jadi di sini untuk ID pegawai, ini untuk nama pegawai, dan ini alamat serta nomor telepon. Kita tidak boleh mengacaknya karena di sini masing-masing memiliki tipe data dengan rentang data yang berbeda-beda. Contohnya ID pegawai adalah small integer,
nama pegawai varchar dengan rentang data 50, dan alamat adalah tipe data varchar dengan rentang data 100, nomor telepon adalah varchar dengan rentang data 13 karakter. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh memasukkannya secara asal-asalan dan harus terurut. Kemudian kita eksekusi. Ya, di sini sukses. Nah, kita bisa lihat pada tabelnya setelah kita refresh. Ya, di sini terlihat ID pegawainya nomor 5, nama pegawai Arya Bimasena, alamatnya di Kuta dengan nomor 0361. Baiklah, semisal teman-teman hanya ingin memasukkan nama pegawai, alamat, dan nomor telepon, atau teman-teman ingin mengisi di beberapa kolom tertentu saja, dan kolom ID ini teman-teman kosongkan. Nah, kolom ID ini teman-teman kosongkan itu tidak masalah. Mengapa demikian? Karena sebelumnya kita sudah memberikan sintaksis berupa auto increment, sehingga kan ID yang ada di data ini 5 nih. Nah, kalau teman-teman tidak isikan, nanti ID-nya itu akan diisikan secara otomatis oleh sistem dengan mengurutkannya. Nah, ini kan saya tidak isi. Nah, dia akan dimulai dari 5 karena data sebelumnya yang telah saya hapus itu dimulai dari 4. Seperti itu. Nah, karena data sebelumnya yang telah saya hapus itu memiliki ID 4. Nah, ID yang di data baru ini otomatis 5 dong, karena di sini saya kosongkan dan statusnya auto increment. Nah, di sini variasi keduanya adalah di sini kita memasukkan record data hanya di field nama pegawai, alamat, dan nomor telepon. Seperti ini cara mengisinya. Kita hanya tinggal mengisikan nama pegawainya, yakni Junaidi misalnya. Kemudian alamatnya di Kuta Selatan. Ya, di sini teman-teman harus ingat untuk memberikan tanda petik 1 ataupun petik 2. Karena di sini kita menggunakan tipe data string. Nah, kalau tipe data integer, kita tidak memerlukan petik. Tetapi apabila tipe data integer tersebut berupa primary key yang tidak boleh kosong dan memiliki aturan auto increment, nah, teman-teman harus mengisikannya dengan petik 2 dan dikosongkan seperti ini, agar nantinya sistem dapat mengisinya secara otomatis. Kemudian di sini setelah alamat, saya masukkan nomor teleponnya 0361. Ya, ini bisa teman-teman eksekusi. Apakah berhasil? Ya, sukses. Kita lihat pada tabel data setelah kita refresh. Ya, di sini sudah tercantum Junaidi dengan alamatnya Kuta Selatan dan nomor teleponnya 0361. Selanjutnya di sini apabila kita ingin memasukkan, nah ini merupakan variasi ketiga ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini di variasi ketiga saya ingin mencontohkan bagaimana caranya memasukkan lebih dari satu data. Nah, di sini saya akan memasukkan data ketujuh ya, tetapi ini saya kosongkan agar auto increment-nya bekerja, dan di sini saya tuliskan namanya terlebih dahulu. Kemudian kita beri koma, ketikkan lagi, kita beri nomor teleponnya 0821 tik. Ini kita tutup. Nah, di sini kita coba eksekusi, semoga saja berhasil. Ya, sukses. Nah, di sini kita sudah menambahkan 2 data ya. Kita lihat.
Ya, di sini nomor 7 dan 8 itu diisi oleh Arya Putra Perkasa dan Arya Dita Primadeva. Dimana di sini akan auto diurutkan atau diinkrementasi. Nah, karena data sebelumnya si Junaidi ini memiliki ID 6 dan di data selanjutnya Arya Putra Perkasa secara otomatis diisi oleh auto increment dengan ID nomor 7. Selanjutnya diisi dengan ID nomor 8. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada syntax update. Nah, syntax update pada DML ini digunakan untuk mengupdate isi dari kolom atau mengupdate kolom semisal terjadi kesalahan di data tersebut. Baiklah, untuk contohnya akan saya paparkan. Nah, semisal ya, di sini saya ingin mengupdate tabel pegawai. Nah, kolomnya kita taruh syntax set terlebih dahulu, yang berarti kita menunjuk kolom yang mau kita ubah record datanya. Contohnya di sini saya akan mengubah kolom dari nama pegawai. Nah, di sini ada kondisi. Kondisinya ini saya rekomendasikan teman-teman menggunakan kondisi yang benar-benar unik. Contohnya adalah menggunakan kondisi berupa ID pegawai. Karena ID pegawai di sini unik dan berstatus sebagai primary key. Sehingga tidak ada ID yang sama antara satu dan lainnya. Nah, di sini saya berikan ID pegawai sama dengan 7. Oke. Kita set nama pegawai itu jangan nama pegawai deh. Kita ubah alamatnya. Kita ubah alamatnya. Nomor 7 berada di Kute. Ini terjadi seandainya ID pegawai nomor 7 itu pindah kos atau pindah rumah dan dia menginformasikannya kepada toko dan administrator, otomatis harus dong mengubah alamat yang tertera di database karena apabila tidak diubah maka datanya tidak valid. Seperti itu. Kemudian kita coba eksekusi. Oh, ya saya lupa memberi tanda petik. Apabila tidak diberi tanda petik sudah pasti error. Nah, di sini sukses ya. Update pegawai set alamat Kute where ID pegawai sama dengan 7. One rows affected. Nah, kita bisa lihat ini kan masih Denpasar ya, di nomor 7 ini ya. Saatnya kita refresh tabelnya. Ya, setelah kita refresh terlihat bahwa alamat yang sebelumnya Denpasar ini berubah menjadi Kute. Nah, cara membaca sintak ini mudah. Update tabel pegawai, yang artinya kita akan melakukan pembaharuan pada tabel pegawai. Yang ingin diperbaharui apa? Nah, kita akan memperbaharui field alamat dengan menjadi Kute. Isinya diubah menjadi Kute. Dan kondisinya adalah, apa sih kondisinya? Siapa yang mau diubah? Nah, kondisinya adalah jika pegawai memiliki ID nomor 7. Artinya, si nomor 7 ini akan diubah record alamatnya. Nah, seumpamanya ini kita hapus kondisinya. Maka, ini sudah dapat dipastikan. Semua pegawai yang ada di tabel pegawai ini, alamatnya akan berubah jadi Kute. Kalau tidak percaya, saya coba ya. Nah, sukses. Nah, ini kan masih ada yang Kute Selatan. Pasti nanti dia akan berubah menjadi Kute. Nah, kan? Jadi Kute. Nah, oleh sebab itu, apabila teman-teman menggunakan syntax update ini, teman-teman harus berhati-hati agar tidak lupa untuk memberikan kondisi. Nah, sekarang saya ubah kembali ya. Where ID pegawai sama dengan 6. Ini akan saya ubah menjadi Kuta Selatan. Baik, kita coba. Sukses. Saatnya di refresh.
Ya, terlihat di sini sudah clear ya, Kuta Selatan. Nah, di sini saatnya setelah kita memahami bagaimana penggunaan sintak update dan kiat-kiatnya untuk menerapkan sintaks update agar tidak terjadi kesalahan, saatnya kita menggunakan sintaks delete. Nah, sintaks delete ini digunakan apabila teman-teman seandainya ingin melakukan penghapusan pada record. Nah, caranya mudah saja. Masukkan sintaks delete, kemudian tekan enter. Nah, di sini teman-teman harus menunjuk teman-teman mau menghapus record dari tabel mana sih? Nah, di sini kan saya menggunakan tabel pegawai sebagai tabel uji coba. Nah, di sini saya berikan nama tabelnya. Lalu masukkan kondisi. Nah, kondisinya adalah saya ingin menghapus pegawai dengan ID nomor 8. Jadi, nanti akan seperti ini. Seandainya pegawai dengan ID nomor 8 ini dikeluarkan atau dipecat ya. Nah, baik, di sini akan saya uji coba. Ya, kita uji coba samplingnya sukses ya, dimana dia berefek pada satu row. Kita coba. Nah, di sini kan masih kelihatan nih si nomor 8. Saatnya kita coba refresh. Nah, sudah terhapus dan di sini pegawainya hanya ada nomor 5, 6 dan 7. Seperti itu ya, teman-teman. Pegawai nomor 8 kemana? Ya udah hilang karena kita udah hapus menggunakan sintaks delete. Nah, seperti itu. Cukup mudah bukan untuk pengimplementasian dasar-dasar dari manipulasi data? Di sini kita hanya perlu ketelitian dan hati-hati. Nah, di sintaks delete ini saya benar-benar merekomendasikan teman-teman agar berhati-hati untuk menggunakannya. Sama seperti sintaks update tadi, apabila kita tidak memberikan kondisinya, maka isi seluruh record yang ada di tabel pegawai akan terhapus tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kita membutuhkan sintaks where untuk menunjukkan kondisinya. Ingat ya teman-teman, saya rekomendasikan untuk memberi kondisi pada sintaks itu harus menggunakan sesuatu yang unik dan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Contohnya adalah primary key ID pegawai. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sih cara instan untuk menghapus semua recordnya. Nah, semua recordnya ingin teman-teman hapus nih. Tabel pegawai ingin teman-teman hapus semua, ingin teman-teman reset semua. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini perbedaan utamanya adalah jika sintaks delete tanpa kondisi itu memang menghapus semuanya. Tetapi ID pegawai yang menggunakan auto increment ini apabila nanti teman-teman isi kembali dia akan mulai dari 8. Sedangkan apabila kita menggunakan sintaks yang akan saya jelaskan ini, dia akan di reset dari 1 lagi. Sintaks apakah itu? Baik, kita mulai saja penjelasannya. Ya, di sini saya akan menggunakan sintaks yang dinamakan truncate. Truncate. Nah, sintaks truncate ini digunakan untuk menghapus semua record dan menghapus histori penggunaan record tersebut. Jadi, ID yang sebelumnya dimulai dari 5, 6, 7, dan 8 akan di-reset kembali dari 1. Seperti itu. Cara penggunaannya mudah, truncate, lalu kita masukkan apa yang kita ingin truncate. Kita masukkan tabel tentu saja. Dan di sini saya masukkan tabel pegawai. Nah, di sini kita akan eksekusi. Door. Nah, di sini muncul error dengan error kode 1701. Cannot truncate the tabel. Nah, di sini keterangannya kalau tidak salah saya artikan, ini kita tidak bisa melakukan truncate tabel yang di dalamnya berisi foreign key dengan relasi transaksi pembelian, yakni constraint FK0 ID pegawai yang berstatus sebagai foreign key di tabel transaksi pembelian. Baiklah, caranya
apabila kita ingin melakukan truncate, kita harus melakukan penghapusan atau dropping pada constraint yang ada. Caranya mudah. Kita gunakan sintak alter tabel terlebih dahulu. Kita masukkan nama tabelnya. Ya, mohon maaf, ada kesalahan. Kita masukkan tabel induknya, yakni transaksi pembelian. Tabel anak maksud saya. Kemudian kita masukkan sintaks drop. Lalu masukkan relasi yang ingin kita hapus, yakni relasi FK0 ID pegawai. Nah, di sini kita coba eksekusi. Ya, sukses. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, ini kan tadi tabel pegawai nih, dia ada relasi dengan transaksi pembelian. Nah, setelah kita lakukan dropping pada constraint-nya, sudah pasti relasinya akan hilang. Jika tidak percaya, saya akan coba refresh di skema desainernya. Nah, sudah terlihat bahwa ID pegawai di sini tidak berelasi lagi dengan transaksi pembelian. Transaksi pembelian hanya berelasi dengan supplier. Karena apa? Karena kita sudah melakukan drop pada constraint-nya seperti itu. Baiklah, setelah kita berhasil melakukan dropping pada constraint dengan menggunakan sintak drop dan alter tabel, saatnya kita kembali ke sintak truncate. Coba saya eksekusi terlebih dahulu. Ya, sukses kan? Truncate tabel pegawai. Nah, di sini kan masih ada nih tabelnya. Nah, apabila saya refresh ini akan kosong. Nah, kosong. Tabelnya tidak berisi record data apapun. Baiklah, di sini karena masih ada history dari tabel-tabel yang saya buat tadi, record data yang saya buat tadi, saya akan coba isikan kembali. Kita jalankan semua sintaknya, dan tiga-tiganya sukses. Kita lihat setelah kita refresh, pasti ID pegawainya akan dimulai dari 1 kembali. Nah, tuh 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu. Itulah fungsinya sintak truncate. Untuk DML mudah kan teman-teman? Hanya saja kita membutuhkan ketelitian dalam melakukan manipulasi record data. Seperti itu. Baiklah teman-teman, setelah sebelumnya teman-teman dapat memahami bagaimana cara mengisi record data dan menghapusnya pada kolom dengan menggunakan berbagai macam variasi sintaks dari Data Manipulation Language atau DML. Selanjutnya, mari kita beranjak ke prosesi menampilkan data pada query. Ya, proses ini dinamakan DQL atau Data Query Language. DQL ini hanya memiliki satu sintaks, yakni select, dan ini dikombinasikan dengan beberapa operator agar program dapat memfiltrasi data yang ingin ditampilkan oleh user atau administrator. Baik, di sini sudah saya siapkan beberapa sintaks yang sudah saya buat. Nah, di sini sintaks dari DQL sendiri itu hanya satu. Sintaks perintahnya itu hanya select. Nah, select di sini ini dapat dikombinasikan atau divariasikan dengan berbagai macam operator atau klausa, yakni where untuk pencarian kondisi, and, or, not, dan like adalah merupakan operator pelengkap where, di mana mereka berfungsi untuk mencari data lebih detail dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Nah, sedangkan ada operator order by yang dimana fungsinya adalah mengurutkan data secara A sampai Z atau Z sampai A. Yang bisa bolak-balik itu tergantung dengan aturan yang digunakan oleh user. Contohnya adalah ascending, di mana dia akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan descending, dia dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian ada limit atau limitasi, yang artinya adalah membatasi hasil pencarian.
Nah, membatasi hasil pencarian di sini maksudnya adalah membatasi data yang ingin ditampilkan, itu tergantung keinginan user. Terus kemudian ada operator agregasi atau aggregation. Fungsinya adalah untuk melakukan penghitungan pada record data yang isinya adalah count, sum, min, max, dan average. Di situ kita bisa menghitung jumlah data, menambahkan data, atau mencari nilai minimal, maksimum, atau mencari nilai rata-rata. Kemudian ada operator group by yang merupakan operator yang digunakan untuk mengelompokkan nilai atau mengelompokkan record data berdasarkan field yang kita inginkan. Baik, saatnya kita mencoba dengan bermacam-macam variasi. Ya. Yang pertama adalah select from pegawai, sintaks pada line ketiga. Nah, sintaks ini dapat teman-teman baca, pilih untuk ditampilkan dari tabel pegawai. Nah, tanda bintang di sini berarti teman-teman ingin menampilkan semua kolom yang ada di tabel pegawai. Kita run. Ya, di sini sudah terlihat ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, ada variasi dari sintaks pertama ini, yakni pilih untuk ditampilkan ID pegawai, nama pegawai, alamat dari tabel pegawai. Nah, sintaks kedua ini dapat teman-teman gunakan apabila teman-teman ingin menampilkan beberapa kolom saja. Contohnya di sini saya tidak ingin menampilkan kolom nomor telepon ya. Jadi saya hanya menampilkan kolom ID pegawai, nama pegawai, alamat dari tabel pegawai. Apabila kita eksekusi, ini sudah pasti hasilnya. Nah, seperti ini, di mana di sini nomor telepon tidak ditampilkan. Nah, kemudian di sini ada sintaks ketiga, di mana di sini saya menggunakan operator where untuk menyeleksi kondisi yang saya inginkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Select from tabel pegawai. Kemudian saya ingin memberi kondisi bahwa data yang saya cari adalah data seorang pegawai yang bernama Junaidi. Nah, apabila di sini saya gunakan, maka yang tampil adalah data seorang pegawai yang memiliki nama Junaidi. Data dari Junaidi ini itu yang ditampilkan adalah ID-nya, namanya, alamat, dan nomor telepon. Karena apa? Karena di sini saya menggunakan sintaks pointer asterisk, yang artinya saya menampilkan seluruh kolom yang ada di tabel pegawai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba variasi menggunakan operator OR. Saya mencari menggunakan sintaks where di sini. Kemudian saya mencarinya dari tabel pegawai tentunya. Di sini saya ingin where nomor telepon itu. Nomor teleponnya adalah 0361 atau alamat dari Kute. Nah, kalau saya menggunakan sintaks ini kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, baik, saya prediksi terlebih dahulu. Di sini, teman-teman bisa membaca, saya ingin menampilkan semua kolom yang ada di tabel pegawai. Di mana nomor teleponnya dia itu harus 0361 atau alamatnya berada di Kute. Nah, sintaks atau operator OR ini apabila teman-teman gunakan, syarat yang terpenuhi hanya salah satu. Mau nomor teleponnya yang terpenuhi atau alamatnya saja yang terpenuhi, itu tidak masalah. Nah, jadi biasanya yang ditampilkan di sini adalah pegawai dengan nomor telepon 0361 atau pegawai yang beralamat di Kute. Baik, kita coba. Ya, di sini muncul 1, 2, dan 4, di mana nomor 1, ID pegawai 1, itu nomor teleponnya 0361. Nah, sedangkan nomor 2 ini dia tampil itu karena dia memiliki nomor telepon 0361. Nah, nomor 4 ini tampil
nomor 1 ini tampil karena dia memiliki alamat di Kute dan nomor teleponnya juga 0361. Jadi kedua syaratnya terpenuhi. Dan nomor 2 ini dia hanya memiliki satu syarat yang terpenuhi, yakni nomor teleponnya 0361. Nomor 4 tampil, ini dikarenakan dia memenuhi syarat dari alamat, yakni alamatnya dia berada di Kute. Seperti itu. Kemudian, saya akan mencoba dengan variasi sintaks atau operator not, di mana di sini saya tetap menggunakan tabel pegawai ya sebagai tabel implementasi ya. Saya akan jadikan sebagai contoh. Nah, di sini saya akan coba mencari apa ya? Sepertinya saya akan menggunakan nomor telepon alamat saja deh. Alamatnya di Kute. Ya. Di sini jika kita run, pegawai yang tampil itu hanya pegawai yang beralamat di luar Kute. Contohnya di Kute Selatan dan Denpasar. Di sini sudah pasti nomor 2 dan nomor 3 yang akan tampil. Apabila kita coba, ya, sudah terlihat ini adalah sintaks yang kita gunakan tadi, di mana not ini adalah sintaks untuk pengecualian. Nah, pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah tidak menampilkan pegawai yang beralamat di Kute. Kemudian, apabila saya menggunakan sintaks and atau dan, nah, di sini saya akan buat terlebih dahulu karena saya lupa membuatnya sebelumnya. Pegawai where di mana kondisinya adalah alamatnya itu berada di Kute dan nomor teleponnya itu adalah 0361. Nah, di sini berbeda dengan OR, di mana kalau OR itu hanya salah satunya. Di sintaks di operator AND ini kita harus mengetahui bahwa operator ini mewajibkan data yang ingin ditampilkan itu memiliki kedua syarat yang ada, yakni alamatnya harus di Kute dan nomor teleponnya 0361. Seperti itu. Nah, kita coba apakah yang akan terjadi. Ya, yang muncul di sini tentu saja hanya nomor 1. Karena apa? Karena hanya nomor 1 yang memenuhi kedua persyaratan itu, di mana alamatnya di Kute dan nomor teleponnya 0361. Nah, sekarang kita akan beralih ke operator like. Nah, di operator like ini, teman-teman bisa mencari pola kata, pola kalimat, atau pola huruf dari nama seseorang. Nah, di sini, ini berfungsi ya, kalau semisal teman-teman ingin mencari nama orang, tapi teman-teman lupa namanya, penulisan nama lengkapnya seperti apa, atau teman-teman lupa ID-nya. Jadi teman-teman tinggal mencari pola namanya. Nah, di sini teman-teman harus sedikit berhati-hati menggunakan pemanggilan sintaksnya ya, atau menggunakan ampersandnya ya. Nah, karena penggunaan ampersand di sini sangat mempengaruhi. Nah, select from pegawai, di mana yang ingin saya cari adalah kolom nama pegawai. Nah, like di sini saya menginginkan bahwa data yang saya cari itu harus memiliki pola huruf akhiran berakhiran A, huruf A. Nah, apabila kita run, di sini yang muncul itu hanya nomor 1, 3, dan 4. Karena apa? Karena mereka bertiga itu huruf akhir namanya itu adalah A. Contoh nomor 1, Arya Bima Sena. Huruf terakhirnya adalah A, Arya Putra Perkasa. Yang nomor 3, huruf akhirannya apa? Juga A, Arya Duta Prima Dewa. Huruf akhirannya apa? Itu A juga. Seperti itu. Untuk mencari akhiran, kita letakkan ampersand di sini. Tetapi, jika kita mencari
nama depannya kita taruh ampersand di sini. Contohnya Arya. Apabila kita eksekusi, ya di sini tidak muncul. Nah, gini aja deh. Di sini saya mencari orang dengan nama pola nama. Ya. Kalau seperti ini, yang muncul hanya 1, 3, dan 4 juga. Karena hanya mereka yang memiliki nama depan Arya. Nah, jika ingin mencari nama tengah, ampersand di sini harus teman-teman letakkan di keduanya. Dan kita cari. Contoh, saya ingin mencari nama tengah Putra. Di sini saya coba eksekusi dan hasilnya adalah ini. Yang memiliki nama tengah hanya yang memiliki nama tengah Putra hanyalah si pegawai dengan ID nomor 3. Seperti itu penggunaannya kurang lebih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan sebelumnya. Kemudian saya ingin mencari seseorang dengan huruf depan J. Ini huruf belakang. Huruf depan J. Kita lihat Junaidi sudah ditampilkan. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi agregasi. Namun di sini sebelum saya memasuki fungsi agregasi, saya ingin mengedit tabel saya terlebih dahulu, yakni tabel pegawai, di mana saya akan menambahkan umur, kolom umur, agar di sini mempermudah penjelasan saya mengenai sintaks atau operator agregasi. Nah, di sini saya ingin melakukan pengubahan tabel. Seperti biasa, kita menggunakan alter tabel. Alter tabel pegawai. Lalu saya akan menambahkan sebuah data berupa umur yang saya isikan dengan integer. Di sini tinyIn ya. tinyIn 3 dan saya beri aturan bahwa dia itu adalah unsigned. Yang dimana unsigned ini memiliki rentang data keseluruhan tinyIn itu positif 255 dan dia hanya memuat angka positif saja kalau unsigned. Sedangkan sintaks signed ini signed digunakan untuk menampilkan angka negatif saja. Sedangkan unsigned adalah kebalikannya yang menampilkan angka positif saja. Seperti itu. Kemudian saya beri aturan bahwa ini not null, di mana seluruh pegawai itu tidak boleh mengosongkan kolom umur. Jadi pegawai wajib mengisikan umur. Seperti itu. Nah, jika saya coba not null, unsigned not null. Baik, kita coba run. Ya, sukses. Apakah tabel pegawai sudah ada kolom umurnya? Mari kita cek di sintaks pertama ini menggunakan select. Tada, sudah terlihat umurnya dan di sini saya akan memasukkan data umurnya. Data umur pegawai nomor 1 itu akan saya coba isi terlebih dahulu ya teman-teman. Menggunakan data DML. Menggunakan sintaks update, set umurnya 18. ID pegawainya itu adalah nomor 1. Ya, sukses. Kemudian di sini set umur 20, ID pegawainya itu nomor 2. Ya, sukses. Kemudian umur 25 itu untuk ID pegawai dengan nomor 3. Di sini saya run berkali-kali satu persatu agar teman-teman dapat memahami bagaimana penggunaan sintaks data manipulation language lebih baik lagi. Ini kemudian saya masukin umur 30 untuk pegawai nomor 4.
Kita lihat. Apakah berhasil? Nah, ini kan masih kosong. Apabila teman-teman refresh dengan menekan Alt F5 pada kolom tabel, ya, di sini sudah terlihat 18, 20, 25, dan 30. Ya, di sini saya akan mulai untuk menjelaskan sintaks agregasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Dimana di sini saya ingin menghitung jumlah data terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung jumlah data, di sini teman-teman menggunakan sintaks count. Di sini saya sedikit terbalik dalam sintaksnya. Select count, kemudian buka kurung, asterisk, lalu tutup kurung. Saya beri nama tabel yang saya ingin hitung itu sebagai tabel jumlah domisili. Nah, karena di sini saya ingin menampilkan siapa saja sih pegawai saya yang berada di Denpasar atau yang berada di Kute, seperti itu. Ada berapa sih pegawai saya yang tersebar di wilayah Kute? Itu jumlah domisili dari tabel pegawai. Sebentar. Saya lupa menambahkan kolom yang ingin saya tampilkan. Baik, saya akan menampilkan kolom alamat saja yang akan saya hitung jumlah datanya menjadi dan berada di kolom jumlah domisili dan ditampilkan dari tabel pegawai. Seperti itu cara bacanya, teman-teman. Kita coba. Sepertinya ada yang error ini. Select alamat count as jumlah. Oh. Sepertinya terjadi kesalahan. Apakah bisa saya fix? Tentu saja bisa dong. Baik, saya membutuhkan sedikit waktu. Oh iya, saya lupa menambahkan bahwa ini akan dikelompokkan berdasarkan kolom apa, yakni kolom alamat. Tentu saja. Karena di sini apa? Karena saya di sini ingin menampilkan alamat dan kemudian saya hitung alamat tersebut dan saya masukkan ke dalam kolom jumlah domisili dan ditampilkan dari tabel pegawai dan dikelompokkan berdasar kolom alamat. Jadi, di sini akan mengambil data dari kolom alamat lalu ditampilkan dan dihitung. Seperti itu. Kita coba. Saya lupa menambahkan koma. Di sini wajib ada koma ya. Lupa titik koma. Sepertinya sedikit ada masalah di sini. Iya, saya terbalik. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan penulisan sintaks. Nah, saya hapus dulu sintaks asnya. Sepertinya seharusnya sudah bisa ini, teman-teman.
tapi masih ada error. Count from saya coba ketikkan ulang terlebih dahulu sintaksnya. Select from, select alamat, dan count from tabel pegawai. Ya, di sini memang tampil, tetapi data di sini tidak valid. Di sini ditampilkan bahwa alamatnya Kute dan hasil perhitungannya adalah 4. Nah, di sini mengapa tidak valid? Di sini dikarenakan bahwa alamat ini itu kan nggak hanya ada Kute. Tadi saya di tabel toko, di database toko yang tepatnya di tabel pegawai ini ada 4 orang pegawai yang memiliki alamat yang berbeda-beda. Baik, di sini Kute berjumlah 2, Kute Selatan 1, dan Denpasar 1. Jadi, data alamat yang ditampilkan di sini ini tidak valid. Nah, bagaimana cara untuk memvalidasinya? Nah, cara untuk memvalidasinya adalah kita dengan mengkombinasikannya dengan group by alamat. Kita coba. Nah, di sini sudah valid. Di sini sudah valid, di mana Denpasar berjumlah 1 orang, Kute berjumlah 2 orang, Kute Selatan berjumlah 1 orang. Nah, tapi tabelnya namanya aneh. Nah, untuk merubah nama tabel, teman-teman dapat menggunakan sintaks alias. Di mana alias di sini hanya merubah namanya saja. Nah, nama kolomnya maksud saya. Nama kolom dapat diubah dengan menggunakan sintaks alias. Di sini teman-teman menggunakan as, kemudian ketikkan nama kolom yang diinginkan, misal jumlah domisili. Nah, setelah itu teman-teman coba run. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa nama kolom count star asterisk tadi itu sudah berubah menjadi jumlah domisili pegawai yang saya masukkan. Dimana di sini Denpasar itu ada 1 orang, di Kute itu ada 2 orang, dan Kute Selatan itu 1 orang. Bisa kita lihat di tabelnya. Kute 1, 2, Denpasar 1, Kute Selatan 1. Apakah valid? Tentu saja valid semuanya. Seperti itu. Nah, di sini untuk pengelompokan data dengan menggunakan group by sudah saya jelaskan beserta dengan agregasi operator count. Saatnya kita mencoba menggunakan sintaks agregasi lainnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan penggunaan sintaks agregasi dengan mencari umur minimal atau umur yang paling muda. Nama pegawai saya masukkan karena di sini saya ingin menampilkan nama pegawai beserta umurnya. Saya mencari umur yang terkecil. Buka kurung, lalu masukkan kolom yang ingin teman-teman cari nilai minimal atau maksimalnya, kemudian berasal dari tabel mana? Tentu saja dari tabel pegawai. Kita coba, apakah berhasil? Nah, sudah tampil. Di sini ada nama pegawai Arya Bimasena yang memiliki umur 18 tahun. Kita beri nama apakah bisa? Nah, di sini teman-teman juga dapat mengkombinasikannya dengan sintaks as, di mana kita akan mengubah nama dari kolom min umur menjadi umur termuda. Kemudian ingin saya tampilkan pegawai dengan umur paling tua. Saya cek dulu validasinya. Apakah si Arya Bimasena ini dengan umur termuda? Tentu saja. Nah, di sini saya teman-teman lihat ya, di mana Arya Bimasena memiliki umur paling muda, yakni 18 tahun. Kemudian saya cari kembali nama pegawai dengan umur maksimalnya
adalah sebagai berikut, dan nama kolomnya ingin saya tulis sebagai umur tertua dari tabel pegawai. Kita coba. Ya, umur tertuanya 30. Apakah valid? Apakah datanya valid? Ya, data umurnya valid, tetapi data nama pegawainya tidak valid. Oleh karena itu, kita dapat menghilangkan namanya. Di sini nama pegawai itu tidak valid ya datanya teman-teman, hanya umurnya saja yang valid. Siapa yang paling tua? Ya, Arya Duta, karena umurnya dia 30 tahun. Nah, tapi kok di sini namanya Arya Bimasena? Ya, karena ini tidak saya kelompokkan berdasarkan nama. Nah, apabila saya kelompokkan berdasar nama, muncul ke semuanya, tetapi di sini saya sebenarnya hanya ingin menampilkan satu nama saja. Nah, apabila teman-teman menggunakan group by, maka semua datanya akan muncul beserta umur-umurnya. Seperti itu. Penyortirannya berdasarkan apa? Di sini berdasarkan abjad nama yang paling depan. Contohnya huruf A. Nah, makanya di sini Arya, Arya, dan Arya. Dan Junaidi ini terakhir karena pola nama abjadnya itu J. Seperti itu. Bisa teman-teman berkombinasikan dengan apapun kok ini. Kemudian saya ingin menampilkan, nah di sini jangan umur tertua deh, umur gitu saja. Umur pegawai. 9 ya, terlihat ya. Kemudian di sini saya ingin menampilkan nama pegawai dan rata-rata umur pegawai saya. Saya tidak akan menampilkan tabel namanya deh, karena nanti datanya akan tidak valid. Saya hanya menampilkan kolom rata-rata saja. Dimana di sini saya merata-ratakan nilai-nilai yang ada di tabel di kolom umur dan berasal dari tabel pegawai. Kita coba apakah muncul? Rata-ratanya 23,2500. Ya, di sini bisa kita lihat umur rata-ratanya apabila kita genapkan itu adalah 23,25. Seperti itu. Rata-rata umurnya. Nah, di sini saya akan mencoba menjumlahkan umur dari pegawai-pegawai saya. Umur sebagai total umur pegawai dari tabel pegawai. Nah, di sini kita coba. Total umur pegawai saya keempatnya totalnya adalah 93 tahun. Apakah valid? Kita coba menghitungnya. 18 ditambah 20 adalah 38. 38 ditambah 25 itu adalah 63. 63 ditambah 30 adalah 93. Apakah valid? Tentu saja valid karena perhitungan menggunakan sintaks itu tidak pernah salah. Kecuali ada logical error ya. Setelah tadi kita menggunakan sintaks agregasi dan pengelompokan data menggunakan group by, saatnya kita mencoba mengurutkan data menggunakan order by. Di sini saya memilih tabel pegawai untuk saya jadikan tabel percobaan ya. Dan saya akan menggunakan sintaks order by. Di mana sintaks order by ini dia mengurutkan data saja teman-teman, tidak mengelompokkannya ya. Nah, order by itu bisa digunakan jika teman-teman ingin mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil ataupun dari yang dari terkecil ke terbesar. Itu bebas. Aturannya adalah menggunakan ascending atau descending. Kita order by berdasarkan apa? Kita urutkan berdasarkan apa? Di sini saya ingin mengurutkan berdasarkan ID pegawai.
Di mana saya mengurutkannya, saya menginginkan dari data yang terbesar ke terkecil. Kita coba. Tada. Ya, di sini sudah terlihat ID pegawai akan otomatis dirunutkan dari yang terbesar ke terkecil, mulai dari 4, 3, 2, dan ke 1. Wah, saya ingin mengurutkannya berdasarkan umur. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Maka di sini dari umur 30 ke 25 dan seterusnya. Nah, di sini penampilan tabel juga gak akan berubah karena nomor 4 itu adalah yang tertua. Oh, mohon maaf, saya salah tekan. Tidak berubah. Tapi kalau kita menggunakan ascending, ini akan berubah di mana umurnya itu akan dimulai dari 18. Diurutkan mulai dari 18. Ya, kita lihat 18, 20, 25, 30. Mengapa kok ID pegawainya juga ikut terurut? Nah, di sini ID pegawai terurut itu karena di sini saya tidak mengacak umur dan ID pegawainya, di mana nomor 1 umurnya yang termuda, nomor 4 itu umurnya yang tertua. Jadi otomatis di sini tidak ada pengacakan antara ID pegawai dan umur. Jadi teman-teman di tabel ini teman-teman dapat menggunakan ID pegawai sebagai runutan ataupun umur yang teman-teman gunakan sebagai rujukan atau runtutan. Seperti itu. Saya akan menggunakan ID pegawai saja ya. Lalu teman-teman ingin membatasi data agar yang tampil itu hanya data nomor 1 dan 2 saja. Oh, itu bisa. Teman-teman tinggal tambahkan sintaks limit di sini, kemudian masukkan berapa data yang ingin teman-teman limitasi. Semisal teman-teman ingin melimitasi hanya 2 data saja yang muncul, nah tekan saja angka 2 di sini. Yang dimana di sini artinya kita hanya menampilkan 2 data saja. Nah, otomatis nomor 3 dan 4 akan hilang karena di sini kita menggunakan sintaks ascending limit 2. Di mana data yang paling atas atau data yang terurut paling pertama dalam antrian, yang di sini artiannya itu adalah nomor 1 dan 2, akan ditampilkan terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau menggunakan descending gimana? Nah, kalau menggunakan descending di sini sudah pasti yang ditampilkan hanya nomor 4 dan 3. Seperti itu. Ini ada variasi limit lagi, di mana di sini ada 2,1. Artinya apa? Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya mudah. Melangkar 2 angka, lalu tampilkan 1 data. Atau melangkar 2 data dan tampilkan 1 data setelahnya. Baik, kita coba di sini. Di sini saya akan menggunakan sintaks aturan descending atau operator descending. Baik, saya prediksi terlebih dahulu. Di sini yang tampil itu adalah nomor 2 saja. Ya, tentu saja nomor 2. Karena apa? Karena dari data teratas tadi kita loncati nomor 4 dan 3, kemudian kita tampilkan 1 angka setelah nomor 3, yaitu nomor 2. Seperti itu. Setelah teman-teman memahami bagaimana penggunaan dari operator-operator yang ada di select, sekarang saya akan mencoba memberikan teman-teman sebuah sintaks untuk melihat data dari 2 tabel yang berbeda dan teman-teman ingin menampilkan data-data yang ada dari kedua tabel tersebut yang tentunya saling berelasi. Baik, di sini ada tipe inner join, left join, dan right join. Apa perbedaannya? Disimak baik-baik dan saya akan mulai penjelasannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah sintaks penggunaan inner join. Baik, di sini saya ingin menampilkan ID pembelian dari transaksi pembelian. Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya mudah. Di sini kita masukkan sintaks select, lalu masukkan nama tabel, dot atau titik. Kita masukkan kolom yang ingin kita tampilkan, semisal kolom ID pembelian. Seperti itu. Nama kolom atau field. Ini adalah sintaksnya. Dan teman-teman apabila ingin mencatatnya atau men-screenshotnya boleh. Nah, baik, di sini akan saya
coba implementasikan langsung ya, agar teman-teman dapat lebih memahaminya dengan baik. Baik, untuk inner join ini kita baca terlebih dahulu sintaksnya. Pilih untuk menampilkan dari tabel transaksi pembelian, itu ID pembelian. Tabel transaksi pembelian, ID pegawai. Lalu tabel transaksi pembelian, ID supplier. Tabel transaksi pembelian, tanggal pembelian. Kemudian ada dari tabel pegawai, di mana di sini saya ingin menampilkan dari tabel pegawai itu ID pegawai. Dari tabel pegawai itu ada nama pegawai, seperti itu. Kemudian ini from, di mana kita mengambil sudut pandangnya itu dari tabel transaksi pembelian. Inner join-nya adalah pegawai, di mana inner join di sini itu merupakan tabel pembantu atau tabel yang memberi kontribusi kepada penampilan data. Berkontribusi dalam artian apa? Di mana dia di sini menyumbangkan ID pegawai dan nama pegawainya. Karena apa? Karena di transaksi pembelian ini saya tidak membuat kolom untuk nama pegawai. Jadi saya ingin menampilkan nama pegawai itu bagaimana caranya? Ya tentu saja saya mengambil datanya dari si inner join ini, dari tabel pegawai ini. Seperti itu. Lalu syntax on itu untuk apa, Kak? Nah, syntax on itu adalah sintaks yang menampilkan data-data yang mempunyai nilai sama antara ID pembelian di transaksi pembelian dan ID pembelian di tabel pegawai, seperti itu. Jadi seperti berelasi, yang dimana teman-teman dapat artikan di sini bahwa tabel transaksi pembelian dan tabel ID pegawai itu berelasi. Nah, apabila saya tampilkan akan muncul. Ya, di sini sepertinya ada sedikit kesalahan. Syntax error. Mungkin di sini saya lupa untuk menambahkan koma atau apa. Seharusnya sih berhasil ya teman-teman ya. Nah, berhasil kan? Sepertinya saya tadi memblok sintaksnya kurang baik. Jadi ada sintaks yang tidak terjalankan. Di sini akan muncul ID pembelian, ID pegawai, ID supplier. Di mana di sini ID pembelian, ID pegawai, ID supplier, dan tanggal pembelian itu adalah tabel yang berada di sebelah kiri. ID pegawai dan nama pegawai itu ada di sebelah kanan. Di mana orientasinya adalah seperti ini. ID pembelian 1 itu dikerjakan dengan ID pegawai 1 dan mengambil dari ID supplier 4, di mana tanggal pembeliannya adalah tanggal 15. Kita buktikan dengan data yang ada di tabel pegawai, di mana ID pegawai 1 dengan nama Arya Bimasena memang melakukan transaksi nomor 1. Dan nomor 2, ID pegawai yang melakukannya adalah nomor 3. Dan ID suppliernya adalah nomor 3. Tanggal pembeliannya tertera, dan apakah benar data di ID pembelian seperti itu? Nah, kita tampilkan dong tabel dari tabel pegawai itu. ID pegawai nomor 3 ternyata memang benar melakukan transaksi pembelian di ID pembelian nomor 2. Pegawai yang melakukannya bernama Arya Putra Perkasa. Seperti itu cara bacanya, dan teman-teman bisa mengidentifikasinya di sini. Seperti itu. Kemudian left join. Left join di sini itu berbeda ya dengan inner join, di mana left join itu akan menampilkan data-data yang tidak berelasi juga dengan data yang ingin kita tampilkan. Namun pada tabel kiri atau tabel ID pembelian itu, data yang tidak berelasi akan ditulis sebagai null. Yang artinya di sini adalah dari data pegawai ini atau data yang berada di sebelah kiri ini, pegawai yang tidak melakukan transaksi pembelian itu nilainya akan null. Contohnya seperti ini. Nah, si Junaidi ini nilainya di tabel ID pembelian itu null karena si Junaidi tidak melakukan kegiatan transaksi pembelian. Nah, tetapi mengapa dia berada di tabel pegawai? Karena di sini orientasinya kita melihat sudut pandangnya atau melihat sudut pandang datanya itu berasal dari ID pegawai. Nah, bagaimana dengan right join, Kak? Nah, right join itu, di sini teman-teman harus memahami bahwa apabila teman-teman menggunakan left join, konsentrasi atau sudut pandang datanya itu ada di sintaks from. Sedangkan di sintaks right join, konsentrasi datanya itu ada di tabel right join-nya. Seperti itu. Di sintaks right join ini adalah sudut pandangnya. Kalau di sintaks left join, sudut pandangnya itu dari from. Nah,
Apabila saya coba di sini, dia sudut pandangnya berasal dari transaksi pembelian. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi datanya? Pegawai yang tidak melakukan transaksi pembelian nilainya akan nol. Seperti itu. Kita coba. Nah, akan nol dan dia tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Kok Junaidi hilang, Kak? Ya, tentu saja hilang karena si Junaidi tidak memiliki data di tabel transaksi pembelian. Beda dengan yang left join, di mana si Junaidi ini memang tidak memiliki data di transaksi pembelian. Akan tetapi, kita melihatnya dari tabel pegawai. Karena si Junaidi ini ada di tabel pegawai, ya dia ditampilkan dong. Karena kita melihatnya dari tabel pegawai, dari sudut pandang tabel pegawai. Seperti itu yang bisa saya jelaskan kali ini. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai physical data model, definisi dari database, dan key-key yang ada. Kemudian di sini saya juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Apabila teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, dan apabila teman-teman tidak suka, silahkan tekan dislike. Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, bisa melalui kolom komentar. Baik, saya Muhammad Abel Jolando. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.